Dalam Islam, kita sering mendengar istilah Ya'juj dan Ma'juj. Dan kita beberapa kali pernah membahas tentang hal ini. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di bumi. Mereka adalah dua kelompok yang sangat kejam dan bengis. Mereka nantinya akan mencoba membinasakan seluruh umat manusia di muka bumi. Selain itu, hal yang paling mendasar dalam pengetahuan umat Islam terhadap mereka adalah kedatangan Ya'juj dan Ma'juj merupakan tanda terpenting akan dekatnya masa kehancuran bumi ini. Inilah pandangan dasar yang kita ketahui tentang riwayat mereka. Namun tahukah Anda, ada penjelasan lain yang mungkin terasa aneh didengar mengenai Ya'juj dan Ma'juj yang jarang kita ketahui. Beberapa ulama terkenal berpendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj merupakan anak keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Artinya, mereka bukanlah semacam monster. Mereka sama seperti manusia. Mereka berdiam di suatu tempat yang tidak ada seorang manusia pun yang tahu di mana lokasi persis tempat itu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'juj dan Ma'juj berasal dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Para ulama mengatakan bahwa Nabi Nuh memiliki 3 orang anak, yaitu Sam, Ham, dan Yafet. Dan masing-masing dari ketiga anak Nabi Nuh alaihissalam itu memiliki keturunan. Yang pertama, Sam dianggap sebagai leluhur bangsa-bangsa Semit yang mencakup bangsa Arab, bangsa Yahudi, dan lainnya. Sam sering dikaitkan dengan wilayah yang sekarang adalah Timur Tengah, khususnya wilayah yang meliputi Mesopotamia, Suriah, dan Palestina. Yang kedua ada Ham, dianggap sebagai leluhur bangsa-bangsa yang kemudian mendiami Afrika dan bagian-bagian tertentu di Timur Dekat. Beberapa narasi menyebutkan bahwa keturunannya meliputi bangsa-bangsa seperti bangsa Mesir kuno, bangsa Kanaan, dan bangsa-bangsa di Afrika. Yang terakhir ada Yafet. Dia sering dianggap sebagai nenek moyang bangsa-bangsa yang berada di wilayah yang lebih luas, termasuk Eropa dan beberapa bagian Asia seperti Turki dan wilayah sekitarnya. Keturunannya dikatakan mencakup bangsa-bangsa yang berbicara bahasa Indo-Eropa dan beberapa grup bangsa lainnya. Dan beberapa ahli sejarah Muslim mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj berasal dari keturunan Yafet. Namun ada ulama lain berpendapat bahwa anak Nabi Nuh alaihissalam bukan 3 orang, tapi hanya 2 orang. Yang pertama adalah Ham, yang kala itu menjadi raja di negeri Mesir. Kemudian Yafits, yang kemudian menjadi raja di negeri Hindustan. Adapun Yafits, dia memiliki keturunan yang bernama Aj. Kemudian dia memiliki anak bernama Uj. Dari keturunan Uj, maka lahirlah cucu Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Anuk atau Unuk, yang menurut para sejarawan pernah diperintahkan oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk mencari kayu-kayu untuk membuat kapal Nabi Nuh alaihissalam. Para sejarawan menyebutkan bahwa tubuh Anuk sangatlah besar dan tinggi, sehingga saking tingginya jika dia berdiri di tengah laut, maka yang tenggelam hanya sebagian kakinya saja. Di dalam kitab Kasyiful Ghaibiyah dijelaskan bahwa saat Anuk menjadi penguasa di beberapa wilayah, ada sebuah negeri yang di dalamnya telah berdiri sebuah kerajaan. Pada negeri tersebut ada seorang raja dan para menterinya. Nah, di saat Anuk mendatangi kerajaan tersebut, seluruh rakyat termasuk sang raja terpaksa harus tunduk di bawah kekuatan Anuk. Saat itu Anuk meminta kepada raja untuk mencarikan seorang wanita untuk dinikahkan. Maka karena sang raja dan para penasihat kerajaan itu tunduk kepada Anuk, lalu sang raja meminta tempo kepada Anuk untuk meminta waktu selama 12 tahun demi mencarikan istri yang sesuai dengan ukuran tubuh Anuk. Dan ketika itu mereka sepakat dan Anuk menyetujuinya. Singkat cerita, 12 tahun kemudian, rupanya raja dan para menterinya tidak menemukan orang yang pas untuk dijadikan istri dari Anuk. Jadi pada masa itu, mereka tidak menemukan seorang pun manusia yang postur tubuhnya sama dengan Anuk. Akhirnya, sang raja dan para menterinya pun mencoba mencari jalan keluar. Mereka pun mencoba mengakali Anuk dengan memahat sebuah gunung besar yang diukir seperti perempuan yang sedang tertidur.
Kemudian biar lebih meyakinkan, mereka melapisi gunung itu dengan daging-daging hewan yang dipotong-potong. Setelah rancangan ini selesai, maka sang raja dan para menterinya memberitahu kepada Anuk bahwa perempuan yang mereka cari selama ini telah ada. Lalu sang raja menunjukkan kepada Anuk ke arah gunung yang telah mereka serupakan dengan bentuk perempuan raksasa tersebut. Nah, ketika Anuk melihat gunung itu, maka Anuk pun menyetubuhinya. Sehingga sperma Anuk pun keluar dan memasuki gunung tersebut. Kemudian Anuk pun pergi. Maka sperma yang tinggal di dalam gunung itu kemudian bercampur dengan daging-daging hewan yang ada di dalamnya. Campuran tersebut menjadikan ulat. Dan ulat-ulat inilah yang nantinya akan menjadi Ya'juj dan Ma'juj. Mengenai ciri-ciri bentuk tubuh mereka, para sejarawan berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa mereka memiliki 4 mata. 2 mata terletak pada dada mereka, dan 2 lainnya ada pada kepala mereka. Selain itu di antara mereka ada yang memiliki 2 kepala. Dari pendapat sejarawan lain mengatakan bahwa bentuk fisik mereka memiliki 1 kaki, yang dengan kaki ini mereka dapat melompat dengan jarak yang sangat jauh dan tinggi. Selain itu menurut riwayat lain mengatakan bahwa mereka memiliki bulu seperti bulu binatang. Ada yang mengatakan bahwa mereka hidup berketergantungan pada darah dan bangkai binatang maupun manusia. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj memiliki beberapa jenis tubuh yang berbeda. Jenis dan tubuh mereka ini terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, bentuknya seperti pohon al-aruz, yaitu sebuah pohon yang ada di negeri Syam. Artinya fisik dan bentuk tubuh Ya'juj dan Ma'juj ada yang sama dengan pohon tersebut. Adapun tinggi dari pohon ini katanya sekitar 120 hasta, atau jika dikonversi ke satuan meter maka akan menjadi 30 meter. Golongan yang pertama ini memiliki pantangan tersendiri. Mereka ini tidak boleh mendekati gunung dan tidak boleh bersentuhan dengan besi. Namun tidak dijelaskan mengapa mereka tidak diperbolehkan mendekati 2 hal tersebut. Bentuk fisik Ya'juj dan Ma'juj yang kedua, mereka diciptakan memiliki 2 telinga yang sangat besar. Dalam riwayat, konon kedua telinga mereka ini ukurannya lebih besar dibandingkan dengan tubuh mereka sendiri. 1 telinga digunakan sebagai alas tidur mereka dan telinga satunya digunakan sebagai selimutnya. Bentuk fisik Ya'juj dan Ma'juj yang ketiga adalah mereka memiliki tubuh yang sama tinggi namun berbeda-beda lebarnya. Di dalam kitab Kasyiful Ghaibiyah disebutkan, mereka memiliki tingkah laku yang aneh. Mereka ini dikatakan sangat menyukai bangkai binatang, dan kadang-kadang mereka sering memakan sesama jenis atau kanibalisme. Ciri-ciri wajah mereka memiliki wajah yang serupa dengan wajah orang Syam, dan memiliki betis kaki yang serupa dengan orang Khurasan. Selain itu, mereka juga dikatakan sering meminum air yang berasal dari Buhairah Tibriyah, atau dengan nama lain dikenal dengan nama Danau Tiberias, atau juga bisa disebut sebagai Danau Galilea. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, Ya'juj dan Ma'juj telah hidup sejak masa kaum Nabi Nuh alaihissalam hingga sampai datangnya hari kiamat. Yang jadi pertanyaan kita adalah, apa kegiatan yang mereka lakukan sebelum datangnya hari kiamat? Di dalam kitab Kasyiful Ghaibiyah halaman 61 dijelaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj tinggal di dalam sebuah gua yang tertutupi cahaya. Di sana mereka hidup dalam keadaan yang gelap, tanpa ada sedikit pun cahaya matahari yang masuk ke dalamnya. Menurut dalam teks di buku itu, bahwa tempat tinggal Ya'juj dan Ma'juj saat ini merupakan sebuah penjara atau kurungan yang pernah dibuat oleh Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain membuat kurungan ini bertujuan untuk mematikan gerak-gerik mereka agar tidak keluar dan membuat kehancuran terhadap seluruh umat manusia. Dari ribuan tahun mereka hidup, yaitu dari masa Anuk hingga hari kiamat, yang mereka lakukan di dalamnya adalah mengeruk-ngeruk lapisan dinding gunung sedikit demi sedikit hingga akhirnya mereka bisa keluar dari dalam sana. Menurut riwayat yang sahih, dinding gunung tempat mereka dikurung terbuat dari lapisan besi.
Dan di kitab tersebut dijelaskan bahwa setiap harinya mereka mengeruk-ngeruk lapisan pintu yang terbuat dari besi tersebut. Setiap dinding yang mereka coba untuk hancurkan, maka dinding tersebut akan berlubang. Namun keesokan harinya, ketika mereka akan melanjutkan menghancurkan pintu itu, kemudian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu itu kembali utuh kembali, tanpa ada bekas lubang sedikit pun. Hal ini terus mereka lakukan setiap hari hingga datangnya hari kiamat nanti. Sampai di mana hari kiamat tiba, lubang yang ada di dinding besi itu tidak menutup lagi dan cahaya matahari akan masuk ke dalamnya. Dan saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan mereka untuk keluar, lalu menjelajah ke seluruh dunia untuk menemui segala makhluk selain mereka, untuk dibunuh, disiksa, dimakan, termasuk di dalamnya adalah manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj adalah Raja Zulkarnain. Namun ada perbedaan pendapat tentang siapa Zulkarnain sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang nabi, dan ada pula yang mengatakan bahwa beliau hanyalah seorang raja yang soleh. Nama Zulkarnain sebenarnya tidak hanya dikenal dalam Islam. Bangsa Yahudi pun telah menuliskan nama beliau di dalam kitab asli mereka. Bahkan jauh sebelum datangnya Al-Quran, nama beliau telah ada. Beberapa ulama dan sejarawan ada yang berpendapat bahwa Zulkarnain berasal dari Yaman. Ada juga yang mengatakan beliau berasal dari Iran atau Persia. Dan sebagian lain mengatakan bahwa beliau berasal dari Iskandaria, yaitu Mesir. Di dalam kitab Kashiful Ghaibiyah diceritakan bahwa suatu ketika Zulkarnain bersama pasukannya sedang dalam sebuah perjalanan. Tiba-tiba di perjalanan itu mereka bertemu dengan beberapa orang soleh. Nah, orang-orang soleh ini kemudian memberitahu kepada Zulkarnain bahwasanya ada kaum yang tinggal di balik gunung yang memiliki perawakan yang sangat aneh. Bentuk tubuh mereka tidak menyerupai binatang dan tidak pula menyerupai manusia. Kemudian terkadang mereka ini sering keluar dari sana untuk mencari makan. Mereka memburu binatang melata seperti ular dan kalajengking untuk dimakan. Bahkan juga mereka sering memakan jasad manusia. Karena orang-orang soleh yang melapor kepada Raja Zulkarnain ini merasa ketakutan akan datangnya ancaman dan gangguan dari makhluk ini yang sewaktu-waktu akan terjadi, maka orang-orang soleh ini pun meminta tolong kepada Raja Zulkarnain untuk mengurung mereka. Singkat cerita, Zulkarnain pun berangkat menuju gunung tersebut. Menurut teks tersebut, tempat tinggal mereka berada di antara dua buah gunung yang saling berhimpit. Tempat tinggal mereka sangatlah luas di dalamnya. Dalam kitab Kashiful Ghaibiyah halaman 64 dijelaskan, luas tempat tinggal mereka adalah 100 farsakh. Jika dikonversi ke satuan ukur universal akan menjadi 554,1 km. Dan inilah luas kediaman mereka. Jumlah mereka pun sangat banyak dan mereka juga memiliki bentuk tubuh dan jenisnya masing-masing. Saat Zulkarnain dan pasukannya tiba di kediaman Ya'juj dan Ma'juj, maka beliau memerintahkan pasukannya untuk menyiapkan beberapa batu, besi, tembaga, dan timah. Setelah itu, beliau berjalan menuju pintu mereka. Saat itu beliau sempat melihat bentuk tubuh Ya'juj dan Ma'juj ini sangatlah aneh. Di antara mereka ada yang berkuku panjang dan bertaring seperti binatang buas. Sebagian di antara mereka ada yang memiliki dua telinga yang sangat besar. Setelah itu, Zulkarnain dan pasukannya menutupi celah gunung itu dengan campuran batu, besi, api, tembaga, dan lain-lain. Adapun lebar pintu besi tersebut adalah 50 hasta atau sekitar 22,5 meter. Sedangkan tinggi pintu tersebut adalah 200 hasta atau sama dengan 90 meter. Saat beliau telah menyaksikan tugas ini, maka beliau berkata, "Ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh. Dan janji Tuhanku itu benar." Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-98. Mereka akan keluar dari sana di waktu dunia diambang kiamat besar. Mereka akan keluar dan menuju ke satu titik, yaitu Sungai Tiberias, yang saat ini berada dekat dengan Palestina. Lalu di sana mereka semua akan minum air sungai itu hingga sungai itu kering. Karena sungai ini tidak memiliki air yang cukup untuk kebutuhan minum mereka, maka mereka pun pergi ke laut.
Mereka berpencar ke segala penjuru bumi untuk mencari makanan dan minuman. Adapun segala hewan, tumbuh-tumbuhan, dan ikan yang ada di lautan, semuanya akan raib dimakan oleh mereka semua. Maka manusia yang hidup pada masa itu akan ikut menjadi santapan mereka. Pada saat itu, bumi menjadi kering, kosong, dan tanpa sedikit pun tersisa. Ya'juj dan Ma'juj sejatinya memiliki masa hidup yang tidak lama setelah mereka keluar dari tembok besi itu. Setelah bumi saat itu mengering dan kosong dari segala isinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mematikan mereka semua dengan ulat. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ulat-ulat ini akan membunuh mereka dengan cara ulat-ulat ini akan masuk lewat telinga mereka, hingga mereka mati dan menjadi bangkai-bangkai busuk yang tersebar di segala pelosok bumi. Saat itu, bumi akan tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit untuk menurunkan hujan ke bumi selama 40 hari 40 malam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan air hujan tersebut untuk membawa mereka ke arah laut. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa laut saat itu akan terisi darah dan bangkai-bangkai mereka, bahkan pun di atas dataran bumi lainnya. Di dalam riwayat yang terdapat dalam kitab Kasyiful Ghaibiyah, bahwa ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar dari tempat mereka, dan pada saat itu ada sebagian manusia yang berdiam diri di gua, ada juga yang tinggal di rumahnya, dan ada pula yang berkumpul di kota Baitul Maqdis bersama dengan Nabi Isa. Saat Ya'juj dan Ma'juj mengepung kota Baitul Maqdis, pada saat itu Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Dan tak lama dari itu, mereka pun mati dan membusuk menjadi bangkai sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.